Salam saudara kasih, kita akan memuji Tuhan hari ini. Naikkan pujian dari hatimu paling dalam. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan. Salam saudara kasih, hari ini kita akan baca firman Tuhan dari kitab Yosua 1 ayat 7 berbunyi demikian. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan padamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara kekasih, banyak sekali kegagalan, pelanggaran, dan kehancuran karena tidak bertindak hati-hati. Kita melihat contoh yang paling mudah adalah di perempatan jalan sering terjadi kecelakaan karena setiap kendaraan tidak bertindak hati-hati, hanya berlomba untuk cepat lewat, mengakibatkan terjadi kecelakaan antara yang kecil dengan kecil, antara yang kecil dengan yang sedang, antara yang sedang dengan yang besar. Kita lihat bagaimana kecelakaan tersebut karena ketidakhati-hatian. Demikian juga di dalam kehidupan negara kita. Banyakkan para pejabat-pejabat pemerintah
hanya bertindak dengan sesuka hatinya, sehingga apa terjadi? Terjadi korupsi di mana-mana. Karena apa? Sering pejabat-pejabat pemerintah kita hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, tidak berhati-hati di dalam melakukan sesuatu tindakan, bahkan juga di dalam pengambilan kebijakan. Contohnya untuk melakukan yaitu pembuatan jalan, sering kita lihat terjadi yaitu jalan yang cepat rusak karena ketidakhati-hatian, sehingga kebebasan yang diberikan kepada orang-orang melakukan tindakan, melakukan pelanggaran, sehingga terjadi kehancuran, sehingga terjadi kegagalan karena tidak bertindak hati-hati. 3 poin yang kita pegang hari ini tentang yaitu bertindak hati-hati. Yosua 1 ayat 7. Pertama, Tuhan memberikan kita free will, kebebasan memilih untuk memilih hidup. Tuhan tidak menetapkan kita sebagai robot. Dari sejak Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan memberikan kebebasan memilih kepada mereka, free will. Hanya mereka diberikan yaitu pesan, jangan memakan dan melakukan tindakan kepada pohon pengetahuan baik dan yang jahat yang ada di tengah-tengah Taman Eden. Tapi ternyata mereka mencoba, mereka melakukan melanggar, akibatnya manusia tersebut berdosa. Jadi Tuhan menetapkan bahwa pohon pengetahuan yang baik dan jahat satu menjadi firman Tuhan. Di zaman sekarang kita ada yaitu Alkitab, ada Bible yang menjadi pedoman kita. Oleh sebab itu, maka Bible atau Alkitab tersebut menjadi pedoman kita seperti yaitu pohon yang di tengah Taman Eden. Yang kedua, dua kali Tuhan Allah berkata kepada bangsa Israel lewat Yosua agar mereka bertindak hati-hati karena Tuhan mengetahui karakter bangsa Israel yang tegar tengkuk. Kita lihat bagaimana Israel yang tegar tengkuk, hanya selalu mereka berontak kepada Tuhan, sehingga kita bisa melihat dalam firman Tuhan dari berjuta-juta bangsa Israel yang dari Mesir, hanya 2 orang yang melakukan firman Tuhan dengan benar, yaitu Kaleb dan Yosua. Mereka lah yang masuk ke tanah perjanjian, karena bangsa Israel ini adalah bangsa yang suka berontak kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita belajar dari ketegaran tengkuk daripada bangsa Israel, bahwa zaman sekarang kita harus senantiasa mendengarkan firman Tuhan. Jangan karena Tuhan memberikan kita free will, kebebasan di dalam tindakan kita salah. Oleh sebab itu, nomor 3, setiap firman Tuhan yang kita baca menjadi petunjuk kita bekerja sesuai dengan rencananya tahun 2026. Saudara kekasih, mari kita bertindak sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca. Setiap firman Tuhan yang kita baca menjadi pedoman kita berjalan menentukan rencana kita tahun 2026, agar kita selalu hati-hati melakukan satu tindakan, agar kita tidak gagal, agar kita tidak melanggar, agar tidak kita hancur di dalam tindakan yang salah kita perbuat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami percaya Engkau menjelaskan kepada kami agar kami bertindak hati-hati, karena kami tahu Tuhan, kehati-hatian ini sangat penting dalam hidup kami. Bila kami tidak hati-hati, maka kami akan hancur. Bila kami tidak hati-hati, maka kami akan gagal. Bila kami tidak hati-hati, kami akan melanggar firman Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami tahu kebebasan memilih, free will yang Engkau berikan menjadi pedoman bagi kami, dan juga firman Tuhan yang kami baca itulah menjadi petunjuk kami setiap hari, setiap bulan, setiap tahun ini, agar kami berjalan senantiasa bertindak hati-hati. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman. Terima kasih Tuhan untuk petunjuk yang telah Engkau berikan hari ini.
sukacita, kemenangan menjadi bagian kami, damai sejahtera dari Kristus menjadi bagian kami, sehingga kami melangkah, sehingga kami berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam pimpinan, dalam kasih Tuhan, dalam nama Yesus Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.